Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik dari Prodi Manajemen 2C dengan NIM 2892350041 dengan mempresentasikan suku bunga dan risiko dengan materi bank dan lembaga dengan dosen Pak Sugeng. Pengertian risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan atau suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Adapun pengertian risiko suku bunga menurut Masyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atau monotoris pada interest rate related products di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. B. Risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit, maka artinya ia sudah melihat tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual return-nya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial yang akan diperoleh. Maka kita dapat memberikan sesuatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu 1. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. 2. Pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan ke deposit atau time deposit ke saham, dengan alasannya berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. 3. Investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. C. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short time dan obligasi dengan jangka waktu panjang atau long time, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka waktu panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5-10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar AS dengan yield atau bunga 10,5%, sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk lebih jelasnya pada gambar tersebut. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu: pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya semakin tinggi suku bunganya, yang biasanya ditetapkan oleh karena melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilai semakin lama investor menanamkannya uang dalam obligasi, semakin besar kerugian yang ditanggungnya, dan semakin pula penurunan dalam harga obligasi. Kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang. Semakin cepat digunakan semakin baik, karena semakin cepat, atau turnover kan bisa cepat, semakin baik karena
secara otomatis risiko yang menjadi lebih tinggi, sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko. Dengan begitu, rekomendasi yang dibuat adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka yang singkat, yaitu 5 tahun. Maka investor juga menghindari kerugian yang memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 50% saja. Ketiga, konsep inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu, sementara inflasi ini sifatnya dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah penurunan nilai uang dan naiknya mata uang. Semakin lama waktu semakin penurunan. D. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang kita bisa pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu hingga 10 tahun. Pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar akan jauh lebih tinggi risiko. Yang kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fixed yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut adalah selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Dan di samping penerimaan dari keuntungan bunga obligasi tersebut, ia juga memiliki sisi profit table dan resiko terendah. Ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi, ini akan memberi kenyamanan dari segi pengelolaan dana. Hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan sejak awal tanpa terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Karena jika bekerja terlalu di bawah tekanan, kadangkala dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak terselesaikan secara maksimal, teliti, dan akurat. Contohnya, perusahaan pengeboran migas melakukan penjualan obligasi sebesar 1 triliun dengan tenor 10 tahun, dan suku bunga yang diterapkan adalah 11%. Maka sebagai kita diketahui secara konsep manajemen risiko pada perusahaan migas memiliki beberapa sumber risiko terjadi secara umum, seperti cadangan migas yang sewaktu-waktu bisa habis dengan cepat dan yang diperkirakan karena faktor pergerakan kulit bumi atau bersifat kerak bumi, dan berbagai kejadian lainnya bersifat spesifik. B. Kebocoran dan patahan pipa yang terjadi pada saat dilakukan pengeboran atau pada saat sudah dilakukan pengeboran, atau juga pada masa proses produksi berlangsung, baik penyebab oleh human error manusia karena mesin ini, seperti yang terjadi pada kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, dan mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya sebesar untuk melakukan pergantian pada berbagai kerusakan yang terjadi, khususnya masyarakat, sebagai bentuk price cost perusahaan. Naik turunnya harga migas di pasaran internasional secara tidak stabil mampu memberi pengaruh pada pencatatan akuntansi perusahaan. Keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan keinginan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki risiko seminimal mungkin, yaitu salah satunya adalah membeli obligasi, khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah. Risiko. Obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan sebagai hal tersebut. Nilai nominalnya, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi memiliki tingkat suku bunga tetap, dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberikan pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor. Adapun tindakan investor dalam kondisi seperti ini adalah pada saat seorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap,
dan pasar saham mengalami kenaikan, atau tingkat kegehan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Contoh, suku bunga obligasi adalah 10,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat fix atau tetap. Sedangkan pasar saham mengalami kegairan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan dalam masa 3-5 tahun. Kondisi ini menyebabkan investor atau profitable akan cenderung untuk memilih membawa dana yang dimilikinya untuk meletakkan di pasar saham. Pada saat obligasi mengikuti kondisi harga pasar naik dan suku bunga yang berlaku di pasaran mampu memberikan arti bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat ini sebagaimana dikatakan oleh Edward Stanley bahwa jika suku bunga yang berlaku meningkat maka harga obligasi juga akan turun, dan sebaliknya. Logikanya adalah bahwa jika suatu bunga meningkat maka return yang disyaratkan investor adalah suku obligasi juga akan meningkat. Pemikiran yang ditemukan oleh Edward Stanley memiliki terkaitan kuat dengan apa yang dikemukakan oleh Masyud Ali, bahwa turunan nilai pasar obligasi yang berhubungan mengambang atau floating interest rate bonds dan naiknya nilai pasar obligasi yang berbunga tetap atau mixed interest rate bonds. Hal ini berlaku jika terjadinya penurunan tren tingkat suku bunga bank. Memang permasalahan yang utama pada obligasi yang bersifat floating interest rate bonds adalah mengikuti kondisi dan situasi yang berlaku di pasar-pasar dengan segala pergerakannya, mampu memberikan efek pengaruh pada profit and loss atau keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan seperti pada perbankan, mampu memberi perubahan pada portofolio sehingga dalam konteks ini perlu kita pahami bahwa perbankan merupakan salah satu lembaga yang bergerak di lingkungan bisnis yang atau stoppage untuk menghindari agar posisi bank tetap memiliki likuiditas yang kuat, salah satunya dengan menerapkan manajemen hedging atau lindung nilai. Penetapan hedging mampu memberikan pengaruh pada penurunan risiko atau mengantisipasi risiko. F. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan mengalami dua tipe risiko, yaitu risiko perubahan pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya perubahan yang berkurang dari yang diharapkan. 2. Risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahannya tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil turunannya. G. Risiko pada perubahan suku bunga dan persaing uang. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi berlakunya suku bunga di pasaran, dan begitu sebaliknya. Kondisi kita jelaskan lebih jauh secara pendekatan grafik di bawah ini. Berdasarkan pada grafik di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari pergerakan perubahan naik turunnya suku bunga, yaitu A. Pertama, saat tingkat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, maka publik akan memberi berbagai reaksi, diantaranya menempatkan kelebihan dana yang dimiliki untuk membeli aset-aset yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, baik keuntungan tersebut bersifat tetap atau stabil, seperti membeli obligasi maupun beberapa surat berharga lainnya, atau menempatkan dananya pada dunia usaha yang dianggap memiliki tingkat profitable yang berprospek. Kedua, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, maka banyak pihak yang berkeinginan menarik dananya atau simpanannya dari bank untuk selanjutnya dipakai guna mengembangkan usahanya, atau meminjamkan dananya tersebut ke pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dengan pengelolaan dan pengatur uang secara baik, serta tentunya mampu memberikan keuangan secara menarik dan aman. Ketiga, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C bahkan ke titik D, akan lebih jauh dari
ini akan mengakibatkan persoalan jika tidak dilakukan kontrol secara hati-hati karena mereka membeli aset dan mereka yang menerima uang dari hasil penjualan aset tersebut harus dilihat dari berbagai segi, terutama kemampuan mengelola dana setelah diperoleh tersebut, seperti perolehan dana terhadap dana yang diperoleh tersebut adalah mutlak untuk dilakukan agar risiko kehilangan dana tidak terjadi. Ini juga bisa terjadi seperti kasus terlambatnya pembayaran bunga obligasi sebagai bentuk pencerminan segala dalam kemampuan mengelola dana penjualan obligasi secara tepat. Keempat, pada saat tingkat suku bunga dinaikkan dari titik A ke titik B, maka perkiraan akan terjadi beberapa hal, yaitu perubahan bagi pemegang kelebihan likuiditas, yaitu mereka cenderung akan menyimpan uangnya di perbankan karena dianggap lebih menarik. Ini bisa terjadi pada saat suku bunga deposito dinaikkan, maka publik akan berusaha memindahkan uang yang dimiliki ke deposito dengan alasan mendepositkan uang di perbankan jauh lebih aman dan lebih stabil, seperti setiap penerimaan bunga sebagai keuntungan yang diterima. Kenaikan suku bunga dari titik A ke titik B dapat dilihat dari sudut kebijakan pemerintah dengan tujuan berbagai bentuk, antara lain satu, menerapkan berbagai sumber kebijakan kewaspadaan kehati-hatian dalam bidang moneter karena diperkirakan jika diturunkan suku bunga pinjaman terlalu jauh dan dibiarkan terlalu lama mampu menyebabkan terjadinya inflasi karena publik begitu mudah. 2. Mendapatkan dana dari faktor pengalokasian dana yang belum tentu dapat sesuai dengan proyek usaha yang dikerjakan, seperti timbulnya gagal usaha sehingga kemampuan membayar angsuran kredit mengalami permasalahan. Ini menyebabkan telah jadinya kredit macet. Kondisi naik turunnya suku bunga yang diterapkan oleh perbankan lebih jauh mampu memberikan pengaruh pada kondisi berkembangnya bisnis di suatu negara. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Keterangan supply atau penawaran, demand atau permintaan, R suku bunga yang diterapkan, Q kuantitas permintaan oleh publik. Pada grafik dapat kita lihat bahwa pada saat penawaran uang di tingkat maka jumlah produksi akan mengalami peningkatan. Dengan asumsi daya beli masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Kondisi ini jadi saat D1 bergerak ke D2 dan D3 serta kuantitas permintaan uang oleh publik juga mengalami peningkatan, yaitu dari Q1 bergerak ke Q2 dan Q3, di mana otomatis yang juga akan diikuti oleh pergerakan R1, R2 dan R3. H. Resiko carry trade. Resiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk menginvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi dengan harapan akan memperoleh selisih keuntungan di sana. Persoalan adalah jika suatu bunga kembali ke posisi normal, rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Dan jika penarikan dana tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, maka kemungkinan ini bisa hampir memiliki kesamaan dengan hot money atau arus dana asing jangka pendek. Sebuah contoh sederhana pada kasus ini, jika dimisalkan kondisi ekonomi Amerika Serikat berada dalam keadaan yang dianggap kurang menguntungkan bagi para pebisnis, sehingga para pebisnis mencari negara lain yang dianggap eksploitatif serta memiliki kondisi investasi yang bersifat profitable. Profitable artinya kondisi investasi yang memberikan prospek keuntungan atau profit yang diteruskan semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan pemilikan dana yang mengatur atau idle money tersebut telah menyebabkan mereka mengincar negara-negara yang dianggap memiliki kondisi profitable tersebut, misalnya negara Indonesia. Perpindahan atau masuknya dana asing ke negara Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, obligasi dan lainnya. Ini sebagaimana diinformasikan di surat kabar Kompas tanggal 15 Agustus 2011 bahwa data Bank Indonesia per 10 Agustus 2011 jumlah
asing di sertifikat Bank Indonesia sebesar 60,1 triliun. Adapun jumlah dana asing pada suku bunga berharga negara 243,2 triliun. Jika kita boleh menganalisis mengapa pihak asing membeli obligasi itu, tidak lain karena mereka merasa aman, nyaman, dan lebih yakin dengan memperoleh keuntungan dari hasil memegang obligasi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menyebabkan pihak pembisnis dan investor yang memiliki idly money tertarik untuk berinvestasi di Indonesia? Tentunya mereka sangat memperhatikan syarat dan tersebut secara umum, atau beberapa syarat yang dapat dijadikan rujukan bagi keputusan tersebut. Syarat berupa laba korporasi yang tumbuh pesat, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga investasi pada pasar keuangan cukup terpenuhi di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan moneter dapat dilihat dalam bentuk pengaruh yang terjadi pada moneter. Suatu negara yang masih menerapkan suku bunga tinggi adalah di mana bank sentral negara tersebut mencoba terus-menerus mempertahankan kondisi suku bunga tinggi dengan maksud agar surplus transaksi terus terjaga. Ini sebagaimana dikatakan oleh M. Fazar Marta bahwa salah satu cara yang dilakukan BI dalam menjaga surplus transaksi portofolio adalah mempertahankan rezim suku bunga bukti suku bunga acuan atau BI rate. Dan kini 6,5% perusahaan yang tertinggi di kawasan dibandingkan dengan Thailand dengan yang 1,75% dan Malaysia yang 2% tingginya. BI rate pada akhirnya bergerak suku bunga berbagai instrumen di pasar keuangan domestik imbal hasil surat utang negara atau SUN tenor 10 tahun bersama mencapai sekitar 13%. BI enggan menurunkan BI rate atau jauh meskipun inflasi 2009 hanya 2,75% dari hasil serap. Satu hal yang selalu harus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia adalah menghindari diri dari masuknya kondisi ke situasi krisis moneter seperti pernah dialami pada tahun 1997 dan 1998 yang lalu. Di antaranya pemerintah pernah memiliki cadangan resport yang mencukupi dengan tujuan dapat dipakai untuk mempertahankan posisi ekonomi tetap atau survive reserve dengan dapat sumber dari dana yang dialokasikan khususnya untuk itu seperti dari hasil penjualan obligasi dan sebagainya. Pada kondisi saat ini, memasuki dana asing yang bersumber dari para investor Amerika ke Indonesia terjadi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi moneter Amerika Serikat saat ini berada dalam situasi yang tidak menentu. Seperti yang diprediksi sejumlah pengamat ekonomi, kondisi Amerika Serikat tidak akan segera membaik kendati Bank Sentral AS atau Federal Reserve sudah mengeluarkan kebijakan suku bunga rendah setidaknya selama 2 tahun mendatang. 2. Kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan menerapkan qualitative easing. Yang selanjutnya, quantitative easing adalah pelonggaran moneter sebagai kebijakan moneter bank sentral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli aset finansial perbankan, di mana kemungkinan akan diterapkan quantitative easing. Yang ketiga, karena yang kedua sudah berakhir pada tahun Juni 2011. 3. Kondisi moneter dan ekonomi di Indonesia menurut para investor berada dalam kondisi yang sangat baik dan stabil, seperti diperkirakan cenderung akan terus bertumbuh. Ini menggambarkan dalam bentuk asumsi makro RAP APBN 2012. Kebijakan pembangunan ekonomi masa akan datang akan sebaiknya pada terciptanya kemudahan ekonomi, karena itu kebijakan dan konsep ekonomi yang dibangun harus berlandaskan cita-cita leluhur bangsa Indonesia atau sesuai dengan amanat perjuangan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Contoh kasus pada
Perikanan Samudra India adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan laut yang berkedudukan di Tangerang, membutuhkan tambahan finansial untuk membangun dan mengembangkan perusahaan secara lebih maju, seperti membuka pabrik baru dan penambahan karyawan baru. Hal lebih tampil selama ini kemajuan perusahaan telah menunjukkan hasil yang berarti, yaitu terlihat dari laporan keuangan atau financial statement yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada publik yang komisaris perusahaan. Khususnya wilayah penjualan perusahaan adalah bukan hanya di dalam negeri saja, namun juga menerima pesan dari konsumen luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Keputusan dan rekomendasi yang diusulkan oleh komisaris perusahaan tersebut menjadi bahan kajian bagi pihak manajemen perusahaan, khususnya manajer perusahaan. Bagi pihak manajer perusahaan ada beberapa alasan dan beberapa yang dilihat dalam rangka persoalan dana yang berapa pinjaman tersebut, yaitu pinjaman perbankan bersifat perhitungan bunga efektif, yaitu flat atau tahun, dan selanjutnya berdasarkan kondisi realita pasar, dalam artian naik dan turunnya bergantung pada kondisi ekonomi mikro dan makro di pasaran, yaitu ekonomi stabil maka suku bunga juga stabil, namun jika ekonomi tidak stabil maka suku bunga tidak stabil. 2. Selama ini para konsumen juga membeli produk periklanan pada PT Perikan Samudra India. Banyak yang membeli secara tidak tunai ataupun kredit, yaitu membayarnya secara bertahap, sehingga penerimaan penjualan tersebut adalah bersifat bertahap. Selama ini perusahaan juga sudah memiliki utang dalam bentuk valuta asing kepada para rekan bisnis, dan sistem pembayarannya juga dibayar tidak secara tunai. Sehingga karena fakta pembayaran tidak dilakukan secara tunai, maka jarak pembayaran tersebut kemungkinan timbulnya kondisi fluktuatif dalam bentuk fallacy yang otomatis bisa saja memberatkan perusahaan PT Perikanan Samudra India, apalagi jika selama ini penetapan pembayaran cicilan di pinjaman ditetapkan dengan sistem bunga mengambang, memiliki pengaruh besar untuk pengaruh oleh fallacy. Apa dasarnya alasan seperti ini? Maka berikanlah solusi pemecahan atas kasus ini dan berikan rekomendasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan PT Perikanan Samudra India serta dampak-dampaknya kemungkinan terjadi pada rekomendasi yang telah dibuat tersebut jika dilihat secara jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.